Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang SKD CPNS. Kali ini kami tim Wibelajar akan membagikan tips-tips atau membagikan strategi untuk menaklukkan SKD CPNS. Kita akan bedah kisi-kisi resminya, kita akan berikan contoh soal dan jawab dan pembahasan bagaimana masing-masing kisi-kisi tersebut. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu fakta-fakta apa-apa saja yang membuat peserta gagal dalam SKD. Untuk yang pertama, kita lihat dulu data CPNS tahun 2024. Data pertama ini, jumlah pendaftar mencapai hampir 4 juta orang. Tepatnya 3.963.000 sekian pelamar yang tercatat di portal BKN per 17 September 2024. Yang kedua, sekitar dari 3 juta tersebut hanya 3.035.000 sekian peserta melaju ke tahap seleksi kompetisi dasar. Jadi ada sekitar 900.000 orang yang gagal di administrasi ya teman-teman pada tahun 2024. Yang ketiga ini sebanyak 2.294.000 sekian peserta dinyatakan gagal lolos SKD. Jadi dari data 3 juta tersebut, data 3 juta ini hanya 79,24% yang gagal ya, bukan hanya yang gagal lolos SKD. Jadi ada sekitar 20,76% atau sekiranya itu 800 ribuan yang lolos tahap selanjutnya dari 3 juta yang mengikuti tes tersebut. Ini angka yang lumayan kecil, 20, jadi ada 80%, hampir 80, yaitu 79 yang gagal langsung. Ya kira-kira 3/4 ya yang gagal. Apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman gagal dalam SKD? Kita bongkar dulu ya. Untuk pertama itu tidak memenuhi passing grade. Ya, kita lihat di sini nilai minimal per subtes itu TWK itu lebih besar daripada atau sama dengan 65, TU lebih besar atau sama dengan 80, TKP itu lebih besar atau sama dengan 166. Jadi teman-teman harus memiliki nilai di atas atau sama dengan nilai passing grade ini. Banyak peserta hanya fokus di satu subtes dan mengabaikan yang lain, akhirnya gugur karena satu nilai tidak mencapai ambang batas. Ya, ini adalah momok. Kebanyakan peserta itu gagal di TWK dan di TU. Ini adalah momok tahun demi tahun peserta SKD kebanyakan memang gagal di TWK dan di TU. Yang kedua itu persaingan peringkat. Meski memenuhi passing grade, peserta bisa gagal jika skor tidak cukup tinggi untuk masuk kota formasi. Jadi misalkan teman-teman sudah lolos passing grade, pada saat perankingan bisa jadi masih bisa terjadi kegagalan karena diakibatkan ranking teman-teman masih di bawah dari pesaing-pesaing teman-teman pejuang CPNS. Jadi bukan hanya passing grade yang membuat teman-teman gagal, yaitu persaingan peringkat. Jadi usahakan pada saat kita mengerjakan tes SKD ini, kita jangan mengambil nilai ini ya sebagai nilai minimal. Usahakan kita up supaya kita punya dasar lah. Misalkan TWK itu kita up jadi misalkan 100 lah minimal, TU misalkan 120, TKP pun begitu. Jadi berikan ambang batas bagi diri teman-teman. Yang ketiga, manajemen waktu yang buruk. Ujian SKD hanya 100 menit untuk 100 soal. Kesalahan umumnya itu terlalu lama di soal sulit. Jadi 100 nomor, 110 soal maksud saya dalam 100 menit. Jadi dalam satu soal itu kita diberi kurang dari 1 menit untuk mengerjakannya. Jadi kesalahan utamanya itu ya di sini. Yang kedua itu tidak membagi waktu sesuai bobot nilai. Yang ketiga tidak menyisakan waktu untuk memeriksa jawaban.
Tips dari saya biasanya yang pernah mengikuti ini, saya dulu kalau saya pada saat mengerjakan tes ini teman-teman, jika saya bimbang atas 2 soal, saya akan memilih salah satu lalu menanda di kertas jawaban saya bahwa soal ini saya ragu. Jadi kalau misalkan saya punya kesempatan untuk balik ngeceknya, saya akan balik. Jika saya tidak punya kesempatan untuk mengecek soal tersebut, paling tidak saya sudah memilih soal tersebut di komputer ujian. Oke, kita lanjut. Yang keempat, tidak memahami kisi-kisi. Di sini banyak teman-teman yang tidak memahami kisi-kisi. Belajar tanpa mengikuti kisi-kisi membuat peserta mengerjakan soal yang tidak relevan, kaget pada soal pola yang asli. Banyak yang tiba masa tiba akal ya, hanya mau coba-coba sehingga tidak terbiasa dengan soal, tidak terbiasa dengan pola soal, tidak terbiasa dengan waktu. Nah, nanti kita akan bahas kisi-kisinya di selanjutnya. Yang kelima, kurangnya latihan CAT. Yang ini sistem komputer assist test atau disingkat CAT punya format khusus. Peserta yang jarang latihan sering gugup, salah klik atau bingung. Jadi pada saat tes CPNS itu kita sudah menggunakan komputer, jadi perbanyak-banyak teman untuk tryout melakukan tes CAT. Banyak kok bimbingan yang menyediakan tryout online yang berbasis CAT. Jadi teman-teman bisa melatih diri, memperbanyak latihan untuk mengerjakan soal supaya teman-teman terbiasa dengan model soal CAT. Yang keenam, kesiapan mental dan konsentrasi lemah. Ini biasa ya, rata-rata biasa banyak yang terjadi di sini juga. Hampir sama bukannya ujian CAT, tapi ujian yang lain juga. Yang terakhir mungkin kesalahan teknis ya, datang terlambat, salah memilih jawaban, ataupun masalah teknisnya ini seperti kehabisan waktu dan lain-lain. Ya, kita akan coba bagaimana kita memahami kisi-kisi ini. Akan membedah. Ini tips saya, bisa digunakan di SKD, bisa digunakan juga di SKB. Jadi teman-teman bisa tidak buta dalam belajar. Jadi bisa memahami soal-soal yang akan muncul pada saat tes CPNS nanti. Yang pertama itu ini. Keputusan Permenpan RB nomor 321 tahun 2024 berisi. Keputusan ini menetapkan standar ambang batas yang harus dicapai calon peserta seleksi SKD PNS tahun 2024. Dalam keputusan tersebut menetapkan ruang lingkup materi atau kisi-kisi SKD yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Ini yang saya garis bawah ya. Yang saya garis sini. Dalam aturan tersebut ini banyak peserta yang tidak paham atau tidak tahu bahwa materi SKD terlampir dalam keputusan tersebut. Keputusan ini dibuat tahun 2024, adapun juga keputusan yang sebelumnya yang mirip-mirip saja, hanya biasa ada penambahan materi, misalkan pernah ada materi bahasa, setelah itu dihilangkan dan muncul kembali di tahun 2024. Tidak salah. Oke, kita kalaupun pada saat nanti tes CPNS 2025 atau 2026 ada muncul keputusan baru, ya perubahannya pasti tidak signifikan. Pasti cuma biasanya sih sama dan berubah cuma mungkin sedikit. Jadi saya akan pakai landasan ini yang paling terakhir. Ya, materi SKD sesuai keputusan Permenpan RB nomor 31 tahun 2024 berisi TWK. TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa negara. TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, numerik, dan figural. Adapun TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik,
jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan anti radikalisme. Tekan bedah satu-satu ya. Kita mulai dari TBK dulu. TBK nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta air. Nasionalisme adalah perasaan cinta dan kebanggaan terhadap tanah air serta semua komponen bangsanya. Perasaan ini muncul karena adanya kesamaan sejarah, agama, budaya, dan rasa senasib sepenanggung di antara masyarakat. Secara sederhana, nasionalisme adalah semangat kebangsaan yang mendorong persatuan dan kesatuan dalam suatu negara. Ini adalah definisinya dari apa sih sebenarnya itu nasionalisme. Kita lihat contoh soal. Nah, kita punya contoh soal HOTS tentang nasionalisme. Kita baca dulu. Dalam forum diskusi kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bu Ratna diminta memberikan pandangan tentang rencana penerapan sistem pembelajaran dari luar negeri yang dinilai berhasil meningkatkan prestasi siswa. Salah satu peserta mengusulkan agar sistem tersebut diadopsi sepenuhnya tanpa perubahan agar hasilnya sama dengan negara asal. Bagaimana sebaiknya Bu Ratna merespon ini? Jadi ini kayak soal cerita ya, ini HOTS. Kita diberikan soal seakan-akan terjadi kasus tersebut dan kita harus menarik kesimpulannya. Biasanya soal HOTS ini agak susah ya. Biasanya dia agak mirip setiap opsinya. Kita coba lihat. Yang A, menyetujui sepenuhnya karena sistem tersebut terbukti berhasil di negara asalnya. Itu opsi A. Opsi B, menolak mentah-mentah karena sistem pendidikan harus sepenuhnya sesuai kurikulum nasional. Opsi C, mengabaikan usulan tersebut karena tidak relevan dengan kondisi Indonesia. Opsi D, mengusulkan untuk mencari contoh lain dari negara yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi. Dan opsi terakhir E, mempertimbangkan usulan tersebut dengan melakukan penyesuaian sesuai konteks sosial, budaya, dan kebutuhan nasional. Kita lihat di sini dulu, teman-teman. Jawabannya itu adalah E, ya. Kita lihat penjelasannya. Soal ini mengukur aspek nasionalisme. Indikatornya adalah kemampuan mengintegrasikan ide dari luar dengan tetap menjaga nilai dan kepentingan nasional. Jadi ini kuncinya. Bagaimana kita mengintegrasikan ide dari luar dengan tetap menjaga nilai dan kepentingan nasional. Opsi A ini dianggap benar karena mempertimbangkan ide dari luar dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal, memastikan kebermanfaatan tanpa mengorbankan identitas nasional. Ini sudah benar ya, karena kita sudah mempertimbangkan ya ide dari luar, tapi tetap menjaga nilai dan kepentingan nasional. Opsi A salah karena adopsi penuh tanpa adaptasi risiko tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan Indonesia. Opsi B salah karena menolak mentah-mentah. Ya, ini juga salah ya, karena menolak mentah-mentah. Opsi C salah karena mengabaikan ide yang berpotensi menghilangkan peluang peningkatan mutu pendidikan. Opsi D salah karena fokus hanya mencari contoh lain tanpa mempertimbangkan adaptasi ke dalam konteks nasional. Jadi ini mirip-mirip semua ya. Kita pilih opsi E karena sesuai tadi kita tetap mempertahankan nilai dan kepentingan nasional dengan mengintegrasikan ide dari luar. Kita masuk integritas. Integritas adalah kondisi yang menunjukkan kesatuan utuh mengenai mutu atau sifat yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Adapun pengertian itu teguh, tidak digoyahkan, menjunjung tinggi nilai dan prinsip. Secara umum sih ini integritas ya. Ini pasti di sini tidak jauh-jauh dari kejujuran jadi. Integritas biasanya. Adalah contoh soalnya teman-teman. Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Anda bertugas menyusun laporan hasil inspeksi kelayakan bus kota. Saat pemeriksaan Anda menemukan bahwa beberapa bus milik perusahaan tersebut tidak memenuhi standar keselamatan. Namun pemilik perusahaan tersebut adalah donatur utama sebuah acara yang disponsori dinas Anda.
dan atasan Anda menyarankan untuk menyesuaikan hasil laporan agar tidak mengganggu kerjasama apa yang akan Anda lakukan. Nah, yang A itu dia bilang mengikuti saran atasan demi menjaga hubungan baik dengan pihak perusahaan. Nah, ini aneh. B. Mengubah laporan agar terlihat bahwa bus tersebut menyesal. Nah, ini nih B juga lebih aneh ya. Boleh melenceng dari integritas. C. Menyampaikan hasil inspeksi sesuai fakta dan menawarkan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan. Nah, ini C mirip-mirip ya. Kita simpan dulu C. D. Menunda pengiriman laporan sampai situasi dianggap lebih kondusif. Ini sebenarnya juga bisa benar, tapi ini kan kata menunda tidak solutif. Tidak solutif ya. E. Meminta pihak lain untuk membuat laporan agar tidak terlihat Anda tidak. Nah, ini lebih kacau juga ya. Lari dari masalah. Oke. Jawabannya adalah C, jelas ya. Soal ini mengukur integritas, khususnya kemampuan untuk mempertahankan kejujuran. Nah, itu saya bilang integritas itu tidak jauh dari kejujuran, teman-teman. Dan objektivitas, meskipun berada di bawah tekanan pihak yang berpengaruh. Opsi C benar karena menyampaikan fakta sesuai kenyataan, menunjukkan komitmen pada kejujuran. Nah, ini nilainya kejujuran dan akurasi. Dari sini dia menyampaikan hasil sesuai fakta, ini jujur. Dan objektivitas, selain dia menyampaikan fakta, dia juga menawarkan solutif, itu merekomendasikan perbaikan. Nah, oke, mungkin A, B, D, dan ini salah ya. Tadi sudah dijawab. TWK bela negara. Bela negara adalah konsep yang memacu pada kesadaran setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan bangsa. Ini mencakup sikap dan perilaku aktif, menjaga keutuhan wilayah, serta berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan negara. Bela negara bukan hanya tentang aspek militer ini. Bela negara bukan hanya aspek militer, teman-teman, tetapi juga mencakup partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan negara. Jadi hal-hal untuk memajukan negara ini bisa dibilang juga adalah bela negara. Contoh soalnya kita lihat. Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar menerima informasi dari masyarakat bahwa untuk klinik yang memberikan vaksin kadaluarsa kepada pasien, dari masyarakat bahwa ada klinik yang memberikan vaksin kadaluarsa pada pasien. Anda ditugaskan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan. Nah, ini kan samar-samar kita belum tahu ini soalnya tentang apa. Kita dulu. A. Menghubungi pihak klinik untuk minta penjelasan tanpa memeriksa bukti. Nah, ini salah. Tanpa memeriksa ini salah ini. Ini salah. B. Mengabaikan laporan karena belum ada pasien yang mengeluh efek samping. Nah, ini juga lebih salah ini mengabaikan. C. Segera melakukan inspeksi ke klinik. Nah, ini benar, ke klinik. Mengisi dokumen dan stok vaksin, ini benar. Lalu melaporkan hasilnya secara resmi. Nah, ini benar. D. Membuat pengumuman umum bahwa klinik tersebut melakukan pelanggaran. Ini juga benar, cuma tidak solutif ya. Tidak solutif. E. Mengajak perwakilan media untuk langsung menyiarkan temuan tanpa prosedur resmi. Ini lebih salah juga. Kita lihat ya pembahasannya. Soal ini mengukur aspek bela negara, yaitu melindungi kesehatan. Nah, ini tadi kita bilang ini melindungi. Ini namanya juga ini bela negara. Kita melindungi kesehatan masyarakat dengan tindakan cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Nah, opsi C paling benar karena inspeksi langsung dan pelaporan resmi memastikan langkah berbasis bukti sesuai aturan. Jadi sebenarnya kita melakukan pelaporan, memastikan langkah berbasis bukti, serta melakukan inspeksi langsung. Kita pindah ke pilar negara. Pengertian pilar negara ya. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud 5 sila dalam Pancasila, setiap gerak dan langkah bersosialisasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu terdapat berapa nilai? Nilainya ini ada 5 yang selalu kita baca setiap hari dulu. Bukan setiap hari ya, setiap Senin waktu kita sekolah.
Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Oke, contoh soalnya itu dalam sebuah diskusi di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah muncul usulan untuk menghapuskan pembacaan teks Pancasila dalam setiap apel. Nah, ini yang menghapuskan ya pembacaan teks Pancasila karena dianggap memakan waktu. Apalah yang paling tepat untuk mempertahankan pembacaan teks Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dan dalam pilar negara. Menyangkut pilar negara. Pembacaan Pancasila merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan di instansi pemerintah. Nah, ini benar, cuma masih kurang greget nih. B. Kegiatan ini memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dasar bangsa yang menjadi pedoman hidup bernegara. Ini benar juga. C. Dengan pembacaan Pancasila pegawai menjadi lebih teratur dalam mengikuti apel. D. Pembacaan Pancasila dapat meningkatkan kebersamaan pegawai dalam suasana kerja. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa instansi patuh pada tata cara apel resmi pemerintah. Nah, ini hampir gue dibaca ini sebenarnya hampir benar. Jadi kita akan memilih jawaban yang paling tepat masuk saya di antara 5 opsi tersebut. Soal ini mengukur aspek pilar negara, khususnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara opsi yang tadi kita pilih adalah opsi B yang paling benar. Karena pembacaan Pancasila bertujuan memperkuat kesadaran serta pengamalan nilai-nilai dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. Nah, opsi B. Ini memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai dasar jadi pedoman hidup. Jadi di antara opsi ini hanya opsi B yang menjelaskan apa sebenarnya yang alasan yang paling tepat untuk tetap mempertahankan pembacaan teks Pancasila. Di antara opsi-opsi ini semua benar, cuma tidak menunjukkan alasan yang tepat untuk mempertahankan pembacaan teks Pancasila. Apalagi nih opsi E, hanya dia mau patuh. Oke, bahasa negara. Nah, ini tes ini kadang ada, kadang tidak ada, setiap tahun pernah masuk, pernah tidak. Tapi kita akan bahas dalam tes CPNS materi bahasa Indonesia berupa submateri yang sering muncul sebagai soal adalah penggunaan ejaan yang tepat, kemampuan merangkai kalimat efektif, menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, serta kemampuan menentukan simpulan dan ide pokok. Adapun contoh soalnya ini, di teks tersebut kita disuruh mencari ide pokoknya. Anton adalah seorang pelamar kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya. Kita langsung saja, tidak perlu saya baca, kita baca langsung saja. Pertama, pedagang bakso keliling adalah contoh orang yang gigih dan ulet dalam pekerjaannya. Ini apakah ini masuk ide pokok? Apakah ini masuk di sini? B. Anton terinspirasi untuk memulai usaha kecil setelah melihat pedagang bakso keliling. D. Keteguhan hati Anton muncul setelah melihat pedagang bakso yang tetap bekerja keras. Maksud saya tadi C. Yang D. Pengalaman Anton sebagai pelamar kerja membuatnya menghargai pekerjaan apapun. Pedagang bakso keliling memberikan motivasi kepada Anton untuk menjadi berusaha. Jawabannya itu adalah C ya. Benar, karena ide pokok narasi adalah bagaimana Anton mendapatkan keteguhan hati untuk terus berusaha setelah melihat kegiatan pedagang bakso. Opsi A, B salah, dan E. Kita sudah selesai materi TWK, kita akan pindah di TIU untuk kemampuan verbal analogi. Analogi adalah tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Ini definisinya. Kita langsung saja contoh soalnya kalau TIU. Contoh soalnya itu kita mengetahui bahwa rumah memiliki atap dan pintu. Rumah memiliki atap dan pintu. Hubungan ini sama dengan buku yang A ini, buku memiliki penulis dan pembaca. Pohon memiliki akar dan daun. C. Sekolah memiliki guru dan murid.
D. Komputer memerlukan listrik dan internet. Burung memerlukan makanan dan air. Misalnya itu atap dan pintu adalah bagian dari rumah. Nih, atap dan pintu ini adalah bagian dari rumah ya. Teman-teman, ini bagian dari rumah. Hubungan yang samanya itu adalah B. Pohon memiliki akar dan daun. Karena akar dan daun bagian dari pohon. Ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Tiup kemampuan verbal silogisme. Silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, ini ada silogisme. Kita lihat di sini teman-teman, silogismenya setiap siswa yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang baik. Itu premis pertama ya. Kita dianggap dia ini premis pertama. Siswa yang mendapatkan nilai baik biasanya akan lulus ujian. Ini premis kedua. Andi adalah siswa yang rajin belajar. Kesimpulannya itu kita harus menarik kesimpulan. Ini premis pertama, setiap siswa yang rajin belajar, kita kasih dia ini P. Akan mendapatkan, kita sini, akan mendapatkan nilai yang baik. Ini adalah premis, kita kasih Q, premis pertamanya. Siswa yang mendapatkan nilai baik, nah ini samakan P, ini Q, biasanya akan lulus ujian R. Andi adalah siswa yang rajin belajar, ini R. R. Andi adalah siswa yang rajin belajar, berarti dia sini Q. Jadi ini tadi sudah benar. Kita sini P maka Q maka R. Jadi itu harus menyimpulkannya itu adalah P maka R. Ini tadi sudah disebut Andi adalah siswa yang belajar, maka kita harus cari opsi yang bilang dia akan lulus ujian. Ini kita lihat ya. Sebagai siswa yang rajin belajar akan lulus ujian. Nah ini tidak ada dua. Ini salah ya. Siswa yang lulus ujian adalah siswa yang rajin belajar. Salah juga. Andi akan lulus ujian. Nah ini sama. R. Kita lihat di sini opsi R. Nah ini lulus ujian. Kita cari opsinya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut. Kemampuan verbal analitis. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Langsung saja soalnya. Terdapat 5 siswa sedang mengerjakan soal ujian. Nah, misalnya kalau kayak begini, saya langsung saja Andi mengerjakan soal lebih cepat daripada Budi. Ini opsi pertamanya, lebih cepat daripada Budi. Cinta selesai tidak lebih cepat daripada Desi. Berarti di 2 itu Cinta, ini Desi. Erna selesai lebih lambat daripada Budi. Erna selesai lebih lambat daripada Budi. Berarti ini Budi, ini Erna ya. Oke. Jika Cinta lebih cepat daripada Budi, maka pernyataan yang salah adalah, kita disuruh cari pernyataan yang salah. Cinta itu lebih cepat daripada Budi. Ini Andi selesai di urutan pertama. Nah ini belum tentu salah ya, karena ada kemungkinan antara Desi, ini saya langsung ambil Desi dan Andi menjadi urutan pertama. Jadi opsi A belum tentu salah, jadi bukan jawabannya. Cinta selesai di urutan kedua. Nah ini, jika Cinta selesai jika Desi menjadi urutan pertama, maka Cinta berpotensi untuk menjadi urutan kedua. Jadi belum tentu salah. Opsi C, Desi selesai urutan kedua. Ya, urutan kedua. Desi selesai. Bisa jadi juga nih, belum tentu salah karena ada kemungkinan antara Desi dan Andi menempati urutan kedua. Jadi jika Andi urutan pertama, bisa jadi Desi urutan kedua. Jika Desi urutan pertama, bisa jadi Andi urutan kedua. Jadi belum tentu salah ya, C.
Yang D, cinta selesai di urutan ketiga. Ini juga belum tentu salah karena ada kemungkinan antara cinta dan Andi menempati urutan ketiga. Ini juga belum tentu salah ya. Opsi E, Budi selesai di urutan ketiga. Ini ya salah ya, karena Budi menempati urutan keempat. Ada 3 orang yang lebih cepat daripada Budi, yaitu Andi, Desi, dan Cinta. Jadi kalau kita kasih kemungkinan, misalkan Andi urutan pertama, pasti Desi urutan kedua. Jika Desi urutan kedua, pasti Cinta urutan antara Cinta atau pasti Cinta urutan ketiga. Nih kita lihat ini, Budi pasti urutan keempat. Ini sudah pasti karena ini kan sudah jelas ini enggak gue yang bisa Desi lebih pertama atau Andi atau, dan ini sudah dibenarkan di yang tadi cinta lebih cepat daripada Budi. Jadi yang jelas Budi ini tidak akan berada di posisi 3, 2, dan 1 ini Budi. Dia pasti berada di urutan keempat. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut. Nah, Tio kemampuan numerik berhitung. Nah, ini matematika dasar ya teman-teman. Kita menghitung saja langsung. Biasanya memang sering muncul begini. Biasa 3 nomor atau 2 nomor. Kita kerjakan saja langsung. Biasanya kan ini kita kerjakan dulu antara pengalian dulu pembagian, baru kita operasikan ini. Ini kurang 3/5. Langsung saja ya. Langsung saja. Ini habis 1/4 bagi 1/2 ini modelnya begini ya. 1/4 ini berubah jadi kali. Ini 2/1 kalau kali. Jadi ini 1/2. Ini 3 tambah 1/2 dikurang 3/10. Ini ada penyelesaian, coba kita kerja saja ya. Kita pakai penyebut 10. Jadi ini 30 ditambah ini kali 5. Jadi ini 5 dikurang 3. 35 kurang 3 jadi 32/10. Ini habis jadi 3,2. Jawabannya A. Tidak sih? Oke, A. Gampang ya. Ini deret angka. Ini juga banyak. Kalau deret angka sih solusi saya banyak-banyak latihan. Ya, semuanya banyak-banyak latihan, tapi deret angka ini punya banyak versi. Deret angka ini salah satunya. Kita punya soal ini. Sudah ada penyelesaiannya ya. Ini kita punya deret 3, 6, 3, 6, 0. Nah, di sini kan kosong ya. Min 9, min 18. Kita disuruh cari ini. Ini kita punya deret ya. Ini ke sini kali 2, setelah itu dikurang 3 kali 2 kurang 6 kali 2 kurang 9 kali 2. Nah, ada ini konstan. Ini konstan ya. Ini min 3 min 6 ini kita ini selalu dikurang dengan 3. Ini juga kurang 3. Jadi 3 kali 2 6, 6 kurang 3 3. 3 kali 2 6, 6 kurang 6 0, 0 kali 2 0, 0 kurang 9 9. Tuh. Begini perbanyak-banyak latihan saja. Ini deret angka semakin sering teman-teman mengerjakan berbagai macam deret angka ya semakin terbiasa dengan pola-pola soalnya. Biasa juga dia begini dia punya deret ini lagi bahkan bertingkat 3 deretnya. Jadi banyak macam teman-teman. Ya, perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Nah, ini ada datanya, kita diberi X, Y. Kita punya data X, Y, kita disuruh mencari manakah hubungan yang benar. Nah, antara X dan Y. Kita kerjakan dulu. Untuk X itu kita kerja
14 dibagi 7/2 dikali 3. Ini langsung dikali 2/7 dikali 3, ini habis. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Ini sama dengan 12. Y, kita cari. Ini kalau teman-teman belum tahu cara menyederhanakan ini 9/2 caranya ya teman-teman. 9/2 itu ini kita kali pertama kali. Jadi ini 18. Setelah nilai 18 itu kita jumlahkan dengan penyebutnya ini ya. Kita jumlahkan jadi 9 kali 2 18, 18 tambah 1 itu 19 per, ini nilainya kita ambil di sini 19/2. Jadi ini 19/2 tambah 24 kali 3/4 dikurang. Nah, ini juga sama. 5 kali 2 10. Ini kali ini 10 dapat 10 tambah 1 jadi 11/2. Ini 11/2. Ini kurang ya. 3/4. 11/2. Ini ada kita kerjakan, ini habis. Ini jadi 6 ya. 6. Ini kita kali jadi 18, jadi 19/2 ditambah 18 ya. 18 dikurang 11/2. Kita biasa ambil penyebutnya, penyebut 2 ya. Ini 19 ditambah 18 kali 2 jadi 36 ya. 36 dikurang 11. 11 tambah 36 kurang 11 yaitu berapa? Ini 55 kurang 11 jadi 44. 44 bagi 2 sama dengan 22. Jadi Y nya sama dengan 22. Jadi kita punya data X sama dengan 12, Y sama dengan 22. Kita uji. X, kita cari yang benar. X lebih besar daripada Y. Masa 12 lebih besar daripada 22? Salah. 3X lebih kecil daripada Y. Kita coba kali 3 kali 12 itu 3 kali 12 itu 36. Apakah dia lebih kecil daripada 22? Ini salah ya. 2X, kita uji lagi nih 2X. Jadi 2 dikali 12 jadi 24. Apakah dia lebih kecil daripada 3Y? Jadi 6 ya. Apakah dia lebih kecil? Nah, ini sudah benar. Kalau kita sudah dapat, langsung saja C. Hubungan X dan Y tidak benar, ini salah. 3X sama dengan 2Y juga ini salah. Kita bisa lihat. Ini 3X. Salah juga ini. Kalau mau uji bisa, teman-teman uji. Jadi ini 36 sama dengan ini 2 kali ini jadi 44. Salah ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Yang selanjutnya ini soal cerita. Ini langsung saja. Sebuah mobil memerlukan bensin 40 liter. 40 liter. Nih, kita lihat 40 liter. Untuk menempuh jarak 600 km. Jika mobil tersebut hanya menghabiskan 5 liter, jarak yang dapat ditempuh adalah, nah ini yang dicari X. Langsung saja teman-teman. 40/5, 40/5 sama dengan 600 per X ya.
Jadi nilainya 8/1 sama dengan 600 per X. X nya yang ditanyakan, jadi 600 bagi 8 sama dengan 75. Jadi jarak yang ditempuh yaitu 75 km. Jadi mobil yang menghabiskan 5 liter ini dia menempuh 75. Kita lanjut. Kampungan figural. Nah, ini sudah mulai, kalau sudah mendapat soal ini di soal CPNS ini berarti soalnya sudah mau habis ya kalau kita sudah dapat gambar. Nah, kita punya soal, langsung saja. Biasanya dalam soal ini mengukur kemampuan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, ini dari kisi-kisi ya temannya. Kami tidak definisinya ini dari kisi-kisi tadi dari Permenpan. Saya punya contoh soal ini ada dua gambar segitiga. Nah, ini dia punya hubungan dengan ini. Jika ini kita disuruh cari hubungannya sama dengan yang ini, jadi kita bisa lihat saja cerminan ya, ini kayak cermin tapi dibalik misalkan ini kan tadi kita gambar saja. Nah, ini balik, tidak simetris. Jadi kalau ini langsung kita cerminkan saja, kita gambar ini, gambarnya enggak simetris ya. Nah, ini kita cerminkan ini. Kita cari gambar yang begini. Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya B. Karena dia cerminan dari ini. Ini jelas salah, ini jelas juga salah. Ini lurus, sementara ini ini salah. Ini juga salah karena dia ini tidak sesuai dengan hubungan yang ini. Oke. Dan selanjutnya, kemampuan figural ketidaksamaan. Nah, jadi kita di sini untuk melihat perbedaan. Kita diberi soal, kita diberi gambar, disuruh cari yang mana yang paling beda di antara gambar-gambar tersebut. Nah, ini carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Jadi di sini kita disuruh cari yang mana paling beda. Bisa kita lihat teman-teman. Ini cerminan. Ini P ini cerminannya. Ini juga cerminan. Jadi dia sama polanya. Ini juga cerminan. Ini cerminan. Nah, ini dia tidak cermin ya. Seharusnya kalau dia begini, dia harus juga begini. Nah, ini jawaban yang benar ini. Ini salah, jadi jawabannya adalah C. Kita disuruh cari yang paling berbeda di antara opsi ini. Kita suruh cari yang salah ya, bukan kelompoknya. Sama tadi dengan beberapa soal kayak gini, banyak-banyak saja mengerjakan soal-soal figural agar terbiasa. Selanjutnya, kemampuan figural serial. Serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, ini kita bisa lihat. Ini ada soalnya, contoh soal. Ini sebentar teman-teman tidak bilang ini soalnya. Ini adalah opsi jawabannya. Kita lihat ya. Pola yang ini kita perhatikan dulu. Ini kita lihat dia pindah ke sini, ke bawah sini, warna hitam. Setelah itu kembali lagi di kita ini 1, 2, 3. Kembali lagi di posisi 3. Jadi kalau kita lihat polanya dia modelnya begini, otomatis nanti dia otomatis nanti kita akan mendapat pola yang begini. Jadi sini kita gambar. Jadi yang mana benar? Ini jelas salah, sudah salah.
Jadi sisa B, C, D, E. Kita lihat lagi yang pola ini pola ini tidak berpindah tempat ya. Nah, ini ke 1 2 3 dia tidak berpindah tempat, cuma dia berputar. Ini kotaknya berputar, setelah itu kembali lagi ini berputar. Jadi kemungkinan modelnya akan begini. Kita cari yang begini. Ini salah, ini benar. Jadi kita eliminasi ya. Kita lagi lihat yang ini ya. Kita lihat ini. Ini turun ke bawah ke sini. Dan setiap dia berpindah dia mengubah arah menjadi ke sana. Teman-teman. Setelah itu naik lagi dia baru mengubah kembali lagi di posisinya arah begini. Cuma dia berada di atas. Dan jika berada di sini pasti arahnya akan begini ya. Begini. Jadi kita gambar dulu. Nah, kita cari opsi yang begini. Ini salah ya. Ini salah. Jadi sisa C sama E. Dan lagi ini ya. Kita lagi lihat ini. Di posisi ini sebelah sini, setelah dia itu berpindah ke sini. Jadi dia pindah ke sebelahnya. Lalu dia berputar. Berputar dia jadi kayak putarnya. Setelah itu dia berputar. Kita lihat putarannya ya. Dia berputar begini. Dia berputar. Kita anggap dia putarannya ke sana. Setelah itu dia diputar lagi. Jadi putarannya akan begini. Nah ini. Setelah itu lagi kita lihat putarannya. Nah putarannya akan begini. Lanjutannya. Oke. Kita cari jawabannya yang ini. Kita gambar dulu. Posisinya yang bagaimana ya? Ini ke sini, ini ke sini. Setelah itu ini ke sini, berarti dia akan di sebelah sini. Sebelah sini. Jadi dia nanti ada di sini. Teman-teman. Jadi dan tadi di sini dia di posisi palang sebelah kanan. Setelah itu dia pindah palang di kiri lalu naik ke atas. Palang ke kiri, setelah itu dia lagi pindah ke palang ke kanan. Saya bilang palang ya. Baru bawah, otomatis dia akan berada di gambar selanjutnya palang ke kiri. Sebelah sini nanti dia ada. Nih. Tapi dia paling atas. Kita gambar. Oke. Kita lihat yang mana benar. Jawabannya adalah ini ya. Betul, sama. Oh, sorry. Ini tidak ya. Ini tidak berubah warna ini. Ini dia tetap warnanya. Sorry. Oke. Jawabannya adalah gampang ya. Ini sudah masuk TKP. Pelayanan publik. Pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi kuncinya ini adalah kita memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang. Jadi tidak melenceng dari situ, kita memberikan pelayanan. Contoh soalnya, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, orang warga yang sedang mengurus pembuatan KTPL mendapati bahwa petugas pelayanan sedang menghadapi antrian panjang. Warga tersebut mengeluh karena merasa terlalu lama menunggu sebagai petugas pelayanan. Apa sebaiknya yang Anda lakukan? Adapun opsi-opsinya, soal ini mengukur aspek pelayanan publik, khususnya kemampuan menciptakan solusi dan menjaga keramahan dalam melayani masyarakat. Kita baca poin A, yaitu meminta warga untuk bersabar karena antrian memang banyak hari itu. Ini kurang tepat. Tindakan ini cukup sopan tetapi tidak memberikan solusi atau informasi yang memadai untuk menenangkan warga. Selanjutnya B, menyampaikan bahwa pelayanan akan selesai sesuai dengan urutan antrian dan mengarahkan warga untuk menunggu. Ini juga masih kurang tepat.
Tindakan ini menunjukkan pemahaman akan proses pelayanan, tetapi kurang memperhatikan aspek keramahan dalam merespon keluhan warga. Jadi ada di poin B ini ada miss-nya, yaitu dia tidak memperhatikan aspek keramahan dalam merespon keluhan warga ya. Selanjutnya C, mengabaikan keluhan warga tersebut dan melanjutkan pelayanan kepada warga lain. Skor dari C ini pasti 1 ya. Tindakan ini menunjukkan sikap yang tidak profesional karena mengabaikan keluhan warga, yang justru dapat memperburuk suasana. Jelas ini adalah salah, guys ya. D, menjelaskan dengan ramah. Oke, dengan ramah, alasan keterlambatan sambil memastikan proses tetap berjalan dengan baik. Ini sudah benar. Tindakan ini adalah solusi terbaik karena mengutamakan komunikasi yang ramah, menjelaskan alasan keterlambatan, dan memastikan warga tetap merasa dihargai. Jadi kita simpan dulu adalah jawaban D. Kita lihat jawaban E. Menyarankan warga untuk datang di lain waktu ketika antrean lebih sepi. Tindakan ini cukup baik sebenarnya untuk E karena memberikan alternatif solusi, tetapi kurang ideal ya teman-teman, karena menyarankan warga untuk kembali lagi tanpa menyelesaikan masalah pada saat itu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke. Materi selanjutnya dari TKP yaitu materi kedua, yaitu jejaring kerja ya. Jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kita langsung saja baca contoh soalnya. DPT Mitra Inovasi Teknologi Surabaya Fajar adalah seorang proyek yang bertanggung jawab memastikan semua anggota tim dapat bekerja dengan baik. Salah satu anggota tim terlihat tidak aktif berkontribusi dalam diskusi, sementara anggota lainnya merasa frustasi karena ide-idenya tidak diterima. Apa langkah pertama yang sebaik Fajar ambil? Soal ini mengukur aspek jejaring kerja tentang kemampuan dan menganalisis dinamika tim dan membangun jejaring kerja yang efektif melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik ya teman-teman. Langsung saja kita baca opsinya dan kita bisa melihat yang mana paling tepat ya. Untuk yang A, memberikan tugas yang spesifik kepada anggota yang tidak aktif agar ia memiliki tanggung jawab yang jelas. Tindakan ini cukup baik karena memberikan kejelasan tugas tetapi tidak langsung menyelesaikan masalah utama, yaitu dinamika tim. Opsi B, menegaskan kepada semua anggota bahwa setiap orang harus berkontribusi secara merata dalam diskusi tim. Tindakan ini juga kurang ideal karena hanya memberikan instruksi tanpa memahami masalah yang mendasari. Kita lihat yang C, berbicara secara pribadi dengan anggota yang tidak aktif untuk memahami penyebabnya sebelum mengambil tindakan. Untuk C ini sudah baik ya, karena mencoba memahami masalah secara personal tetapi belum menyelesaikan konflik tim secara menyeluruh. Jadi C ini sebenarnya sudah baik. Untuk D, mengadakan pertemuan khusus untuk mengevaluasi dinamika tim dan mendiskusikan solusi bersama. Nah ini menurut saya teman-teman ini sudah benar ya, yang D. Tindakan ini paling ideal karena mengevaluasi dinamika tim secara kolektif dan mencari solusi bersama yang dapat meningkatkan kerjasama tim. Untuk E itu mengarahkan tim untuk fokus pada hasil akhir tanpa terlalu memudahkan proses kolaborasi. Ini jangan salah ya, jawabannya itu D. Itu untuk A itu coba skornya ini 3, untuk B itu 2, untuk C itu skornya 4, dan D yang paling tinggi adalah 5, dan jelas untuk E adalah 1. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya itu adalah sosial budaya. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Anda adalah seorang pegawai di dinas sosial yang bertugas mengordinasikan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak bencana.
Dalam prosesnya muncul keluhan bahwa pembagian bantuan tidak merata. Bantuan tidak merata karena beberapa kelompok warga menerima lebih banyak dibandingkan yang lain. Apa langkah yang paling tepat yang Anda lakukan? Soal ini mengukur aspek sosial budaya ya teman-teman, terutama kemampuan menyelesaikan masalah secara inklusif, adil, dan transparan dalam pelayanan publik. Kita baca opsinya. Yang A itu menjelaskan bahwa bantuan sudah dibagi sesuai data awal sehingga masyarakat diminta untuk menerima apa adanya. Untuk ini tidak tepat ya, karena mengabaikan keluhan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Jelas salah ya. B. Segera meninjau ulang data penerimaan bantuan dan melakukan penyesuaian agar distribusi lebih merata. Ini sudah baik sebenarnya karena menunjukkan upaya koreksi, tetapi keputusan sepihak bisa menimbulkan keberatan dari pihak yang lain. Teman-teman, kita lihat opsi C. Membiarkan masyarakat mengatur sendiri pembagian bantuan sosial kesempatan antar warga. Ini juga kurang tepat karena menyerahkan keseluruhannya kepada masyarakat sepenuhnya berisiko untuk memperburuk konflik ya. Opsi D. Mengundang perwakilan masyarakat dan tim distribusi untuk berdialog bersama, mencari solusi yang transparan dan adil. Ini sudah paling ideal tadi ya. Kita simpan dulu. Karena melibatkan masyarakat dan tim distribusi dalam dialog bersama sehingga solusi yang diambil transparan dan disepakati bersama. Opsi E, memberikan tambahan bantuan khusus kepada kelompok yang merasa kurang meskipun tidak ada dalam data awal. Ini sebenarnya juga cukup baik, tetapi bisa menimbulkan ketidakadilan baru karena melampaui data resmi dan prosedur. Berarti bisa kita lihat untuk A itu adalah skornya 1, B itu skornya 4, C itu skornya 2, dan yang paling tepat ini dari 5, sisanya adalah skornya 3. Oke, kita lanjut di TKP TIK. Materi selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kita langsung saja contoh soalnya ya teman-teman. Anda adalah seorang pegawai di Badan Kepegawaian Negara yang bertugas memberikan sosialisasi tentang sistem kepegawaian berbasis aplikasi digital kepada pemerintah daerah. Dalam pelatihan, banyak peserta yang mengeluhkan kesulitan menggunakan aplikasi karena masih terbiasa dengan situasi manual berbasis kertas. Bagaimana cara Anda membantu mereka agar dapat beradaptasi? Seperti bisa kita lihat, soal ini mengukur aspek terutama kemampuan membantu pemerintah beralih dari sistem manual ke sistem teknologi. Opsinya saja ya. A. Menyarankan peserta untuk tetap menggunakan sistem manual karena lebih mudah dipahami sambil menunggu kebijakan baru terkait aplikasi. Ini salah ya teman-teman. Kita disuruh untuk berpindah ke digital, ini malah menyuruh untuk menggunakan sistem manual. B. Menjelaskan bahwa aplikasi memang kompleks dan membutuhkan waktu lama untuk dipelajari sehingga peserta diminta bersabar. Ini untuk B kurang tepat karena hanya memberi pengertian tanpa solusi praktis. Yang C ini memberikan contoh pengguna aplikasi melalui simulasi langsung disertai dengan panduan langkah demi langkah yang sederhana. Ini sudah baik sebenarnya karena memberikan simulasi langsung dan panduan sederhana meskipun belum menekankan manfaat jangka panjang. Kita simpan dulu ini yang C ya. Lalu D, menunjukkan manfaat utama dari pengguna aplikasi digital dibanding sistem manual. Lalu memberikan pendampingan praktik langsung agar peserta lebih percaya diri. Menurut saya ini lebih benar ya D. Kita lanjut ke E, membagi buku panduan teknis aplikasi tanpa memberikan sesi praktik agar peserta mempelajari sendiri sesuai kebutuhan. Ini salah juga. Kenapa E? Ini paling ideal ya, karena
Karena selain memberikan pendampingan praktik juga menjelaskan manfaat nyata dari aplikasi sehingga peserta lebih termotivasi untuk beradaptasi. Untuk skornya bisa kita lihat, untuk A itu skornya 1, B skornya 2, C skornya 4, D skornya 5, dan yang terakhir ini adalah skornya 3. Kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu TKP profesionalisme. Profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kita lanjut lagi di contoh soalnya, kita percepat. Seorang staf di Dinas Perhubungan sedang bertugas menyiapkan laporan harian terkait lalu lintas untuk dikirimkan kepada pimpinan sebelum pukul 12. Ya, sebelum pukul 12. Saat sedang menyusun laporan, jaringan internet kantor tiba-tiba terputus. Padahal data yang dibutuhkan sebagian besar tersimpan di sistem online. Apa langkah yang paling profesional untuk dilakukan? Soal ini bisa kita lihat mengukur aspek profesionalisme, khususnya inisiatif dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kendala teknis. Kita baca langsung opsinya. Yang A itu menunggu sampai jaringan internet normal kembali tanpa melakukan tindakan lain. Nah, ini menurut saya kurang tepat, bahkan salah, karena menunggu tanpa usaha lain itu menunjukkan sikap yang pasif, ya. B, menyampaikan kepada pimpinan bahwa laporan tidak bisa dibuat karena kendala jaringan. Nah, ini juga kurang tepat karena menyalahkan kondisi jaringan tanpa mencari solusi alternatif, menunjukkan kurangnya tanggung jawab. C, menghubungi bagian IT untuk mempercepat pemulihan jaringan sambil menunggu. Menghubungi IT adalah langkah yang baik, sudah benar. Tetapi hanya pasif menunggu tanpa mencari cara lain untuk menyelesaikan laporan. Lalu D, menggunakan sumber data alternatif yang tersedia secara offline atau meminta data manual dari petugas lapangan untuk melengkapi laporan. Nah, ini sudah baik karena menggunakan sumber data alternatif menunjukkan inisiatif, fleksibilitas, dan komitmen untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Kita simpan dulu D-nya ya. E, menunda pembuatan laporan dan menggantinya dengan laporan pada hari berikutnya. Menunda pembuatan laporan menunjukkan usaha tetapi tidak menyelesaikan kewajiban yang seharusnya disampaikan hari itu. Jadi untuk E kurang tepat ya. Untuk skornya yaitu A skornya 1, B skornya 2, C skornya 3, D 5, dan ini 4. Kita lanjut di materi terakhir dari TKP, yaitu radikalisme, anti-radikalisme. Anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menangani stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah yang bertugas juga sebagai pembina ekstrakurikuler. Salah satu siswa dikenal rajin dan aktif dalam kegiatan sekolah, namun Anda mendapat laporan dari beberapa siswa lain bahwa ia sering membagikan materi di media sosial yang berisi ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan? Yang A, sebelum kita menjawabnya, soal ini mengukur aspek anti-radikalisme, khususnya kemampuan seorang ASN atau pendidik dalam menanggapi indikasi radikalisme ya teman-teman secara tepat, proporsional, dan mendidik. Opsi A ini kita bisa baca itu segera mengeluarkan siswa tersebut dari kegiatan ekstrakurikuler tanpa klarifikasi. Nah, ini juga kurang tepat. Mengeluarkan siswa tanpa klarifikasi adalah tindakan tergesa-gesa dan tidak mendidik ya. B, membicarakan laporan tersebut langsung ke depan kelas agar semua siswa mengetahui masalah ini. Nah, ini juga kurang tepat. Membicarakan di depan umum mungkin terciptanya transparansi tetapi berisiko mempermalukan siswa dan menimbulkan stigma kepada siswa tersebut. Opsi C itu mengajak siswa tersebut berdialog secara pribadi untuk memastikan kebenaran laporan dan memahami latar belakang tindakannya. C ini ya sudah benar sebenarnya. Kita simpan dulu.
Karena C ini mengajak dialog pribadi adalah tindakan terbaik untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus memberikan pembinaan. D. Mengabaikan laporan tersebut dengan alasan tidak ada bukti langsung yang terlihat di sekolah. Ini juga kurang tepat karena mengabaikan laporan justru berisiko membiarkan potensi radikalisme berkembang. E. Melaporkan siswa tersebut langsung ke aparat penegak hukum. Ini juga kurang tepat ya, karena melaporkan ke aparat bisa dilakukan jika masalah tersebut sudah terbukti serius, namun sebaiknya didahului dulu langkah pembinaan dan klarifikasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Bukan ya, sorry. Jawaban paling tepat itu adalah C. Untuk skornya, untuk A yang pertama itu ada 1, B itu 3, 5, ini 2, dan ini 4. Oke, sekian materi dan pembahasan soal-soal dari TBK, TIU, dan TKP. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kami punya beberapa e-book dan tryout online. Teman-teman bisa mengaksesnya di link video ini, ada di bawah di deskripsi jika teman-teman berminat untuk mempunyai e-book dan mengikuti tryout. Ada di link di deskripsi, nanti kami akan melampirkan linknya. Sekian itu saja, semoga strategi jitu untuk menerapkan SKD CPNS pada kisi-kisi resmi ini video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Intinya pada proses untuk menuju ujian SKD ataupun SKB, teman-teman, paling utama itu adalah konsisten. Banyak memang yang teman-teman kami yang pintar ataupun yang memang cerdas gugur karena memang dia kurang konsisten dan menganggap remeh soal-soal yang akan muncul pada saat ujian. Jadi teman-teman semangat belajarnya, jangan lupa konsisten, berikhtiar, berusaha, dan jangan lupa akhiri dengan berdoa. Oke, sekian dari kami, tim Wi Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.